Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan salah satu tugas besar dari mata kuliah, tugas besar dari manajemen proyek industri. Yang pertama ada saya, Rian Setiarama, dan yang kedua ada Rizik Ibnu Thorik, dan yang ketiga ada Oliver Gideon Parsauran. Mas Rizik, apa kabar Mas Rizik? Alhamdulillah sehat mas. Sehat ya. Sedang Ya. di mana Mas Rizik? Kebetulan malam ini saya lagi di teras belakang rumah nenek. Baik. Mas Oliver, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Gimana Mas Rian nih? Baik kabarnya ya. nih? Mas Oliver sedang di mana itu Mas Oliver? Oh, alhamdulillah baik Mas. Baik. Ya, ini sepertinya ada ini ya, perbedaan waktu ya, karena lag dari internet. Saya lagi di rumah nih posisinya. Ya. Iya, jaringan cukup ini ya, cukup jelek jaringannya ya sekarang ini. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan jaringannya bisa lancar ya. Ya, amin. Bisa. Jadi gimana nih rencananya nih kita? Oke, Mas Rizik, bisa langsung dimulai saja Mas Rizik. Ya, baik. Terima kasih. Ada Mas Rian Setiarama. Nah, untuk pertama saya akan membacakan sedikit dari apa sih definisi penjadwalan proyek dan akan begitu seterusnya. Di sini yang pertama ada definisi penjadwalan proyek, yang dimana penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi merupakan perangkat untuk menentukan suatu aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu yang tertentu. Menurut Log 1909/86, pengertian penjadwalan proyek adalah sebagai berikut: a project schedule, a project timetable of construction operation that will serve as the principal guideline for a project execution. Secara umum dapat diartikan bahwa penjadwalan proyek merupakan sebuah jadwal proyeksi dari suatu proyek yang akan berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan proyek. Menurut Solmantri 2009, suatu penjadwalan proyek atau time schedule dibuat untuk menentukan jangka waktu suatu proyek dari mulainya suatu proyek sampai proyek tersebut selesai. Dalam pembuatan penjadwalan proyek dapat digunakan pendekatan Gantt. Menurut Gantt yang dikutip dari Ezer dan Render 2001, dalam Subantri 25 mengatakan bahwa Gantt chart atau diagram Gantt dapat membantu manajer dalam beberapa hal diantaranya. Itu yang pertama, ada merencanakan semua kegiatan. Yang kedua ada perhitungan penyelesaian pesanan. Ketiga itu ada pencatatan perkiraan waktu. Dan keempat itu ada pengembangan seluruh jangka waktu proyek. Penjadwalan proyek tidak hanya dibuat dengan menggunakan Gantt chart, tetapi dibuat dengan menggunakan pendekatan lainnya. Tetapi Ezer dan Render menyimpulkan bahwa apapun pendekatan yang digunakan oleh manajemen proyek, penjadwalan proyek menyediakan beberapa kegiatan, yaitu 1. Menunjukkan hubungan tiap aktivitas kepada yang lainnya dan kepada seluruh proyek. Kedua, menunjukkan hubungan utama di antara kegiatan-kegiatan. Ketiga, mendorong penentuan waktu yang diperlukan dan perkiraan biaya untuk setiap kegiatan. Dan untuk keempat, yaitu membantu meningkatkan kegunaan sumber daya manusia, uang, dan material dengan identifikasi hambatan kritis dalam proyek. Dan di sini ada manfaat penjadwalan proyek. Secara umum, penjadwalan mempunyai manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu ada memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan atau kegiatan mengenai batas-batas waktu untuk mulai dan akhir dari masing-masing tugas. Yang kedua,
itu ada memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis dalam penentuan alokasi prioritas terhadap sumber daya dan waktu. Yang ketiga ada memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan. Keempat itu ada menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan dengan harapan proyek dapat selesai sebelum waktu yang ditetapkan. Yang kelima itu memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan untuk selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi kompleksitas penjadwalan dari sebuah proyek itu. Itu ada beberapa kompleksitas penjadwalan proyek yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada sasaran dan tujuan proyek. Kedua ada keterkaitan dengan proyek lain agar terintegrasi dengan master schedule. Yang ketiga itu ada dana yang diperlukan dan dana yang tersedia. 4. Waktu yang diperlukan, waktu yang tersedia, serta perkiraan waktu yang hilang dan hari-hari libur. 5. Susunan dan jumlah kegiatan proyek serta keterkaitan di antaranya. 6. Kerja lembur dan pembagian shift kerja untuk mempercepat proyek. 7. Sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia. 8. Keahlian tenaga kerja dan kecepatan mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Di sini ada metode penjadwalan proyek. Ada beberapa metode penjadwalan proyek yang digunakan untuk mengolah waktu dan sumber daya proyek. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pertimbangan pengguna metode-metode tersebut didasarkan atas kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai terhadap kinerja penjadwalan. Kinerja waktu akan berimplikasi terhadap kerja biaya sekaligus kinerja proyek secara keseluruhan. Oleh karena itu, variabel-variabel yang mempengaruhinya juga harus dimonitor. Misalnya mutu, keselamatan, ketersediaan peralatan dan material, serta stakeholder yang terlibat. Bila terjadi penyimpangan terhadap rencana semula, maka dilakukan evaluasi dan tindakan koreksi agar proyek tetap pada kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, yang pertama itu ada waktu dan durasi kegiatan. Dalam konteks penjadwalan, terdapat dua perbedaan, yaitu waktu dan kurun waktu. Bila waktu menyatakan siang atau malam, sedangkan kurun waktu atau durasi menunjukkan lama waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu kegiatan. Seperti lamanya waktu kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Melakukan durasi suatu kegiatan biasanya dilandasi volume pekerjaan dan produktivitas pekerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Produktivitas dapat dari pengalaman kru melakukan suatu kegiatan yang telah dilakukan sebelum atau database perusahaan. Selanjutnya ada bagan blok atau bar chart. Bagan blok atau bar chart ditemukan oleh Gann dan Vedic with Taylor dalam bentuk bagan blok dengan panjang blok sebagai representasi dari durasi setiap kegiatan. Format bagan bloknya informatif, mudah dibaca, dan efektif untuk dikomunikasikan, serta dapat dibuat dengan mudah dan sederhana. Bagan blok terdiri atas sumbu Y yang dinyatakan kegiatan atau
paket kerja dari lingkup proyek. Sedangkan sumbu X menyatakan satuan waktu dalam hari, minggu, atau bulan sebagai durasi. Selanjutnya ada kurva S atau Hanum curve. Kurva S adalah sebuah grafik yang dikembangkan oleh Werenty Hanum atas dasar pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan proyek berdasarkan kegiatan, waktu, dan bobot pekerjaan yang dipresentasikan sebagai presentase kumulatif dari seluruh kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan informasi mengenai kemajuan proyek dengan membandingkan terhadap jadwal rencana. Untuk membuat kurva S, jumlah presentase kumulatif bobot masing-masing kegiatan pada suatu periode di antara durasi proyek diplotkan terhadap sumbu vertikal, sehingga bila hasilnya dihubungkan dengan garis akan membentuk kurva S. Bentuk demikian terjadi karena volume kegiatan pada bagian awal biasanya masih sedikit, kemudian pada pertengahan meningkat dalam jumlah yang cukup besar, lalu pada akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil lagi. Selanjutnya ada metode penjadwalan linier atau diagram vektor. Metode ini biasanya sangat efektif dipakai untuk proyek dalam jumlah kegiatan relatif sedikit dan banyak digunakan untuk penjadwalan dengan kegiatan yang berulang seperti pada proyek konstruksi jalan raya, runway bandar udara, terowongan, dan lain-lainnya. Metode ini sangat memuaskan untuk diterapkan pada proyek-proyek tersebut karena menggunakan sumber daya manusia yang relatif lebih kecil dan variasi keterampilan pada suatu pekerjaan tidak sebanyak pada proyek yang lain. Metode ini juga cukup efektif untuk digunakan pada proyek bangunan gedung bertingkat dengan keragaman masing-masing tingkat bangunan relatif sama. Pada proyek yang cukup besar, metode ini membantu memonitor progres beberapa kegiatan tertentu yang berada dalam suatu penjadwalan keseluruhan proyek. Hal ini dapat dilakukan bila metode dikombinasikan dengan metode network, karena metode penjadwalan linier dapat memberikan informasi tentang kemajuan proyek yang tidak dapat ditampilkan oleh metode network. Selanjutnya ada metode penjadwalan network planning. Tahapan penyusunan dari network scheduling yang pertama adalah menginventarisasi kegiatan dari paket WBS berdasarkan item pekerja. Lalu diberi kode kegiatan untuk memudahkan identifikasi. Yang kedua, ada memperkirakan durasi setiap dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, volume pekerjaan, jumlah sumber daya, lingkungan kerja, serta produktivitas pekerja. Yang ketiga, ada penentuan logika ketergantungan antara kegiatan yang dilakukan dengan 3 kemungkinan hubungan, yaitu yang pertama ada kegiatan yang mendahului atau predesesor. Yang kedua, kegiatan yang didahului atau suksesor. Dan yang ketiga, bebas. Kemudian ada tahapan penyusunan yang keempat, yaitu perhitungan analisis waktu serta alokasi sumber daya
dilakukan setelah langkah-langkah di atas dilakukan dengan akurat dan teliti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Oliver. Silakan Mas Oliver. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada manfaat penerapan network scheduling. Yang pertama, manfaatnya itu ada penggambaran logika hubungan antar kegiatan, membuat perencanaan proyek menjadi lebih rinci dan detail. Lalu yang kedua, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya setiap kejadian yang ditimbulkan oleh satu atau beberapa kegiatan, kesukaran-kesukaran yang bakal timbul dapat diketahui jauh sebelum terjadi hingga tindakan pencegahan yang diperlukan dapat dilakukan. Selanjutnya, dalam network planning dapat terlihat jelas waktu penyelesaian yang dapat ditunda atau harus disegerakan. Keempat, membantu mengomunikasikan hasil network yang ditampilkan. Lalu yang kelima, itu memungkinkan dicapainya hasil proyek yang lebih ekonomis dari segi biaya atau direct cost, serta penggunaan sumber daya. Lalu selanjutnya, metode penjadwalan network planning itu diperkenalkan pada tahun 50-an oleh tim perusahaan DuPont dan Rand Corporation untuk mengembangkan sistem kontrol manajemen. Metode ini dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah besar kegiatan yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini relatif lebih sulit, hubungan antar kegiatan jelas, dan dapat memperlihatkan kegiatan kritis. Dari informasi network planning, monitoring serta tindakan koreksi kemudian dapat dilakukan, yakni dengan memperbarui jadwal. Akan tetapi metode ini perlu dikombinasikan dengan metode lainnya agar lebih informatif. Lalu selanjutnya akan berpindah ke perencanaan sumber daya. Jadi perencanaan sumber daya ini adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk menganalisis sumber daya yang diminta untuk mencapai tujuan pekerjaan dan kapan penjadwalan sumber daya tersebut akan diminta. Nah, tujuan penjadwalan sumber daya itu adalah untuk memastikan manfaat yang efisien dan efektif, kepercayaan bahwa jadwal realistis, dan identifikasi hambatan dan perbedaan kapasitas sumber daya lebih awal. Lalu selanjutnya pengaruh sumber daya pada perencanaan proyek. Nah, jadi perencanaan sumber daya yang baik itu yang baik sesuai dengan kebutuhan logis proyek akan membantu mencapai sasaran dan tujuan proyek secara maksimal. Lalu kebutuhan sumber daya pada tiap proyek tidak selalu sama, tergantung pada skala dan tingkat keunikan proyek. Lalu perencanaan sumber daya dapat dihitung dengan pendekatan matematis yang dapat menghasilkan tingkat penyimpangan yang minimal serta perkiraan yang mendekati kondisi sebenarnya. Lalu pertimbangan sumber daya yang tersedia bisa mengubah estimasi penyelesaian proyek karena sumber daya yang terbatas untuk suatu aktivitas atau kegiatan tertentu yang bisa membuat waktu pengurangan aktivitas tersebut lebih panjang. Begitu juga sebaliknya. Nah, lalu model yang dikembangkan pada fungsi penjadwalan waktu digunakan sebagai dasar untuk alokasi sumber daya terhadap komponen pekerjaan yang berbeda. Ini memungkinkan permintaan sumber daya pada waktu lembur diakumulasi, agar profil permintaan memiliki periode permintaan melebihi persediaan atau supply, atau di mana sumber daya tidak berfungsi atau jarang diragukan. Nah, maksud menghitung jadwal menggunakan teknik penjadwalan dengan sumber daya yang terbatas adalah memodifikasi waktu agar dapat menyesuaikan dengan puncak dan melalui permintaan. Dari sudut pandang penjadwalan, ada dua bagian kategori sumber daya, yaitu sekali pakai atau consumable, dan dapat digunakan kembali atau reusable. Sumber daya sekali pada biasanya berupa bahan. Sumber daya yang dapat digunakan kembali berupa orang dan mesin. Nah, lalu di sini ada klasifikasi sumber daya proyek. Sumber daya proyek itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu diantaranya biaya, waktu, sumber daya manusia, material atau bahan baku, dan juga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek, di mana dalam mengoperasionalkan sumber daya tersebut perlu dilakukan dalam suatu sistem manajemen yang baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama ada biaya atau cost. Itu merupakan modal awal dari pengadaan suatu proyek, di mana biaya dapat didefinisikan sebagai jumlah segala usaha dan pengeluaran yang dilakukan dalam mengembangkan, memproduksi, dan mengaplikasikan produk. Nah, biaya produksi itu sangat
perlu diperhatikan karena sering mengandung sejumlah biaya yang tidak perlu. Dalam menentukan besar biaya suatu pekerjaan dan pengadaan, tidaklah harus selalu berpedoman pada harga terendah secara mutlak. Yang kedua ada waktu. Itu merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan suatu proyek. Perencanaan dan pengendalian waktu dilakukan dengan mengatur jadwal, yaitu dengan cara mengidentifikasi titik kapan pekerjaan mulai dan kapan berakhir. Yang tiga ada sumber daya manusia atau human resources. Untuk merealisasikan lingkup proyek menjadi deliverable, diperlukan pengelolaan SDM yang optimal, pengelolaan sumber daya manusia. Lalu sumber daya bahan itu dalam setiap proyek pemakaian material merupakan bagian terpenting yang mempunyai persentase yang cukup besar dari total biaya proyek. Oleh karena itu, penggunaan teknik manajemen untuk membeli, menyimpan, mobilisasi, dan menghitung material atau bahan baku menjadi sangatlah penting. Baik, sudah mencapai slide akhir. Saya kembalikan kepada Mas Rian atau Mas Ibnu, silakan. Boleh ditutup? Baik, terima kasih Mas Oliver. Dan di slide ini adalah referensi yang kita ambil untuk membuat presentasi pada tugas besar manajemen proyek industri. Selanjutnya untuk slide terakhir, thank you dan terima kasih banyak untuk Bapak Atep tercinta. Sekian presentasi di kelompok kami, kelompok 6. Saya Jack Motorik. Ya, dan teman saya Oliver Gideon Waseroan, dan teman saya satu lagi Darian Setia Rama. Sekian. Ya, terima kasih. Ya, sih.